Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Bakti Caturaga dengan NIM 2009046009. Saya berasal dari Teknik Lingkungan Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang limbah B3, yaitu aki atau timbal, untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengelolaan limbah B3. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang lead acid battery leaking atau kebocoran dari baterai limbah asam yang biasa disebut aki atau acu. Nah, sebelum itu, apa sih lead acid battery itu? Nah, jika kita pecahkan yang namanya lead acid battery, kita akan mendapatkan 3 buah kata, yaitu lead, acid, dan battery. Lead adalah timbal. Timbal adalah unsur kimia yang memiliki simbol Pb dan nomor atomnya 82. Timbal merupakan elemen yang lembut dan mudah dibentuk. Kemudian acid atau asam. Asam dapat menyumbangkan proton atau menerima pasangan elektron ketika bereaksi. Ketiga yaitu baterai atau perangkat yang berfungsi untuk menyimpan energi. Nah, jika kita gabungkan ketiga kata tersebut, maka akan terbentuk kata lead acid battery. Jadi, lead acid battery atau baterai asam timbal atau aki yang berasal dari bahasa Inggris acu, singkatan dari akumulator, merupakan jenis baterai isi ulang pertama yang terdiri dari timbal dan asam pelambik anhidrat dan dapat diisi ulang dengan cara mengalirkan arus yang berlawanan arah. Nah, terus apa sih fungsinya dari aki ini? Kenapa aki itu sangat berbahaya? Tetapi sering juga digunakan pada saat kehidupan sehari-hari. Nah, meskipun baterai ini tidak cocok untuk menyimpan banyak energi karena rasio energi berat yang kecil, baterai ini memiliki lonjakan arus yang sangat tinggi. Ketika pertama kali dinyalakan, baterai ini memiliki lonjakan arus yang tinggi, sehingga sifat dari lonjakan arus yang tinggi ini sering digunakan untuk kendaraan bermotor untuk menyalakan mesin atau istilahnya untuk menstarter dari kendaraan bermotor. Salah satunya itu mobil ataupun motor ataupun ya yang lainnya. Kemudian di sini kita akan membahas tentang LDKB atau lembar data keselamatan bahan atau yang dalam bahasa Inggris biasa disebut MSDS atau Material Safety Data Sheet. Nah, hubungan antara LDKB dengan ACI ini apa sih? Jadi LDKB atau ACI itu merupakan lembar data keselamatan bahan atau nama lainnya MSDS, yaitu lembar yang berguna untuk memberi petunjuk atau informasi mengenai bahan kimia, sifat fisika, serta akibat yang ditimbulkan dari suatu produk. Nah, dari produk yang kita ambil di sini merupakan produk aki. Kemudian, kenapa sih LDKB atau MSDS itu penting? Jadi, dokumen ini sangat penting karena di dalamnya berisi informasi potensi bahaya dan resiko seperti dampak kesehatan, dampak lingkungan, reaktivitas, kebakaran, dan hal lainnya yang dapat ditimbulkan karena bahan kimia yang berada pada produk dari yang kita teliti ini. Selanjutnya, tujuan adanya LDKB atau MSDS adalah memberikan pengetahuan bahaya dari bahan-bahan yang terkandung dalam produk, cara penggunaan, dan langkah-langkah yang direkomendasikan apabila terjadi suatu kecelakaan atau kegagalan. Oke, sekarang kita akan bahas tentang LDKB atau MSDS tentang lead acid battery. Nah, di sini terdapat diamond lead acid battery hazard rating. Jadi berlaku tepat ini berfungsi untuk sebagai rating dari tingkat berbahaya dari suatu produk. Di sini kita bisa lihat ada beberapa warna, yaitu warna biru, warna merah, warna kuning, dan warna putih. Di sini warna biru melambangkan tingkat berbahaya yang berhubungan dengan kesehatan. Nah, tingkat itu dibagi menjadi 5, dari 0 yaitu normal, 1 sedikit berbahaya, kedua berbahaya, ketiga sangat berbahaya, keempat mematikan. Kemudian di sini terdapat
merah yang artinya tingkat suatu bahan tersebut dapat terbakar. Di sini ada 5 tingkatan juga, yaitu 0, 1, 2, 3, 4 yang masing-masing memiliki tingkat terbakar yang berbeda-beda. Kemudian terdapat warna kuning. Warna kuning di sini berarti instability atau reaktivitas. Sama memiliki 5 tingkatan juga, yaitu 0 stabil, 1 tidak stabil jika dipanaskan, kedua dapat bereaksi jika tercampur dengan senyawa kimia lain, ketiga apabila terdapat getaran atau panas akan meledak, dan yang terakhir mudah meledak. Dan yang terakhir di sini ada warna putih. Warna putih ini sedikit berbeda. Dia tidak memakai angka, tetapi memakai singkatan tertentu. Di sini kita bisa lihat acid atau artinya beracun, ALK atau artinya alkali, core artinya korosif, ox artinya mudah teroksidasi, terus lambang radiasi melambangkan bahaya radiasi, dan yang terakhir lambang W yang dicoret melambangkan tidak boleh terkena air. Nah, untuk lead acid baterai di sini bisa dilihat dia memiliki rating untuk putih yaitu core merupakan produk yang bersifat korosif. Kemudian untuk instability dia memiliki tingkat nomor 2 yaitu dapat bereaksi apabila terkena senyawa lain. Kemudian untuk tingkat terbakar dia berada pada tingkat 1 yang artinya terbakar di atas suhu 200 Fahrenheit. Dan yang terakhir yang warna biru memiliki tingkat 3 yang sangat berbahaya bagi tubuh. Nah, di sini kita bisa lihat dari LDKB itu sebenarnya terdapat 16 poin penting. Nah, setiap 16 poin penting itu melambangkan atau berisi informasi yang berbeda-beda. Untuk poin pertama yaitu Section 1, Chemical Product and Company Identification. Artinya, komposisi atau informasi kandungan produk atau perusahaan yang membuat produk. Di sini tertera nama perusahaan, terus ada alamat perusahaan, kemudian orang yang bertanggung jawab atas bidang tersebut, kemudian ada nomor emergency telepon atau nomor lainnya, kemudian tanggal dari LDKB ini direvisi. Selanjutnya untuk poin kedua yaitu composition or information on ingredients, yang berarti komposisi atau informasi kandungan dari produk. Nah, di sini kita lihat terdapat tabel di mana CHAS itu merupakan regulasinya. Kemudian principal hazardous component itu berarti komponen utama apa aja sih yang ada di dalam produk tersebut. Nah, di sini dalam produk tersebut terdapat lead atau lead oxide atau lead sulfate yang artinya itu adalah timbal. Jadi produk ini mengandung timbal. Kemudian yang kedua, produk ini mengandung antimoni. Yang ketiga, produk ini mengandung sulfuric acid atau asam sulfat. Dan yang terakhir mengandung poliperin plastik sebagai kontainer, cover ataupun pembeda atau separator. Nah, kemudian kita ke tabel selanjutnya yaitu hazard kategori. Jadi pada tabel ini berisi tentang informasi apa sih bahaya yang ditimbulkan dari komponen sebelumnya itu. Nah, untuk timbal sendiri hazard kategorinya merupakan termasuk yang akut dan kronis. Kemudian untuk antimoni dia termasuk kronis. Kemudian untuk sulfuric acid dia termasuk sangat bereaktif, sangat beroksidasi dan akut juga kronis. Sedangkan untuk poliperin plastik dia tidak bersifat apa-apa. Kemudian terdapat ACGHA yang berarti ambang batas, di mana batas paparan dari bahan tersebut terhadap pekerja. Sama juga dengan OSHA PL2 itu juga batas paparan, tetapi perbedaan antara ACGEH dan OSHA ini berbeda pada regulasinya. Nih, kemudian terdapat note. Jadi setiap individual state atau setiap wilayah itu memiliki regulasi yang berbeda-beda. Di
Di sini terdapat regulasi menurut OSHA, menurut ACG/ECH, kemudian menurut NIOSH, dan lain-lain. Kemudian di sini terdapat terakhir common name. Di sini produk ini sering dilabeli sebagai lead acid storage battery, kemudian termasuk dalam kategori kimia yang sangat toksik dan sangat korosif. Kemudian di sini terkandung yaitu lead atau timbal dan asid atau asam yaitu electrolyte. Selanjutnya, section 3, hazard identification. Nah, hazard identification ini merupakan identifikasi bahaya yang dapat ditimbulkan dari produk tersebut. Pertama yaitu ada tabel di sini paling ujung kiri, sign and symptoms of exposure, berarti pertanda dan gejala yang bisa ditimbulkan apabila terpapar. Di sini yang pertama yaitu acute hazard, artinya bahaya yang sangat akut bagi kesehatan. Di sini bisa kita lihat, do not open battery, jangan membuka baterai, avoid contact with internal component, jangan membuat kontak dengan komponen internal, yaitu yang komponen yang langsung merupakan bahan kimia. Kemudian terdapat electrolyte. Electrolyte ini bersifat korosif dan jika bersentuhan dengan kulit akan menyebabkan kulit iritasi dan terbakar. Kemudian electrolyte juga apabila dia terpapar akan menyebabkan iritasi, terus mata terbakar, terus hidung dan tenggorokan juga memanas. Terus ingestion itu artinya apabila tertelan. Ingestion can cause severe burns and vomiting. Jadi apabila bahan tersebut tertelan akan menimbulkan luka bakar di dalam tubuh dan juga muntah-muntah. Kemudian di sini dampak dari lead atau dari timbal tersebut sendiri. Direct skin or eye contact may cause local irritation. Jadi apabila terdapat kontak langsung dengan kulit atau mata akan menyebabkan iritasi. Kemudian inhalation or ingestion, berarti apabila kalian menghirup ataupun menelan dari bahan tersebut akan menyebabkan banyak sekali gangguan kesehatan. Contohnya itu headache, sakit kepala, nausea, muntah-muntah, kelelahan, gangguan tidur dan banyak lainnya. Kemudian kita di sini lanjut ke subchronic and chronic health effect. Jadi di sini maksudnya efek dari subkronis dan kronis yang dapat ditimbulkan dari produk tersebut. Pertama dari electrolyte. Nah, apabila terjadi kontak yang sangat berulang dengan electrolyte, maka akan membuat kulit menjadi kering, iritasi, dermatitis, dan terbakar. Kemudian kontak berulang dengan sulfuric acid atau asam sulfur, maka dapat membuat gigi jadi terkikis, peradangan mata akut, dan inflamasi dari hidung, tenggorokan, serta paru-paru yang sangat parah. Kemudian daripada timbal, apabila terdapat paparan yang sangat sering dari timbal, maka akan membuat gangguan syaraf terganggu, anemia, withdrawal, dan gangguan dari ginjal. Kemudian apabila seseorang ibu hamil yang terkena paparan dari limbah, maka placental barrier atau penghalang plasental dari ibu hamil tersebut akan rusak dan akan membuat bayi menjadi memiliki gangguan syaraf atau gangguan otak. Kemudian terdapat dari California Proposition 65 warning, battery post terminal and related accessories contain lead and lead compounds chemical known to the state of California to cause cancer and reproductive harm. Jadi apabila kalian telah memegang atau berkontak dengan produk tersebut, kita harus senantiasa sebisa mungkin untuk membilas tangan kita atau mencuci tangan kita
karena apabila tidak akan dapat berpotensi untuk menyebabkan kanker dan juga mengganggu reproduksi dari alat kelamin kita. Kemudian medical condition generally aggravated by exposure. Itu artinya bahaya medis yang dapat ditimbulkan dari exposure atau paparan yang tidak disengaja. Di sini kita tertulis if battery is broken or material is spilled. Jadi apabila baterai itu rusak atau materialnya bocor, maka orang yang memiliki kondisi kesehatan seperti pulmonary edema, bronkitis, emphysema, dental erosion, dan tracheobronchitis itu mereka harus bisa mungkin langsung mendapatkan medical condition atau medical check up. Artinya jika mereka terkena kontak dengan, apabila orang yang memiliki penyakit tersebut terkena kontak dengan produk tersebut, maka sebisa mungkin mereka harus diberi pertolongan pertama dan perawatan medis. Kemudian di sini tertulis route of entry, artinya bagaimana cara dari jalan dari produk tersebut masuk ataupun meracuni ke dalam tubuh kita. Jadi di sini tertulis inhalation, yes, berarti produk ini bisa masuk melalui hidung atau hirup. Kemudian ingestion, yes, berarti produk ini juga bisa masuk melalui mulut. Kemudian eye contact and skin contact, yes, berarti produk ini juga bisa masuk melalui paparan dari mata ataupun dari kulit kita. Nah, yang terakhir ini chemical list as carcinogen or potential carcinogen. Ini lebih ke regulasi apakah material ini atau produk ini itu berpotensi sebagai material yang bersifat karsinogenik. Nah, jika dilihat dari regulasi sini, menurut Proposition 65 dia menyatakan iya, National Toxicology Program menyatakan iya, IARC Monograph menyatakan iya, OSHA menyatakan tidak, EPA-CAG menyatakan iya, dan NIOSH menyatakan iya. Selanjutnya seksion keempat atau poin keempat, first aid measures, yang berarti tindakan pertolongan pertama apabila sudah terkena dari paparan produk tersebut. Nah, di sini emergency and first aid procedure. Contact with internal component if battery is open, broken, or spilled. Jadi di sini hal yang harus kita lakukan apabila kita sudah mengkontak atau bersentuhan dengan langsung dengan komponen internal dari baterai atau baterai yang apabila baterai tersebut rusak ataupun bocor. Nah, jika terhirup inhalation, kita harus sebisa mungkin memberi orang yang terkena dampak paparan tersebut angin yang segar ataupun udara segar dan mempersediakan medical oxygen CPR. Berarti artinya kita harus senantiasa bersiap untuk melakukan CPR jika keadaan makin memburuk. Kemudian eyes atau apabila terkontak dengan mata, immediately flush with water for at least 15 minutes, hold eyelids open. Jadi apabila terkontak dengan mata, dari korban tersebut harus bisa mungkin matanya dibilas dengan air yang sangat banyak selama 15 menit dan juga diusahakan untuk agar matanya terus terbuka. Kemudian apabila terkontak dengan kulit, flush contact area with large amount of water at least for 15 minutes. Sama dengan kontak dengan mata, kita harus membasuhnya dengan air sebanyak mungkin selama 15 menit dan remove contaminated clothing and obtain medical attention if necessary. Artinya setelah kita membilas, kita juga harus membuang atau melepaskan dari clothing atau pakaian dari korban tersebut yang terkena dari kontak baterai dan segera mungkin memberikan medical attention atau pertolongan medis. Kemudian dari ingestion ataupun tertelan. Nah, dari ingestion ini do not induce vomiting. Jadi jangan memaksakan orang tersebut untuk muntah. Kemudian jika dia if conscious drink large amount of water or milk, apabila dia merasa pusing atau merasa oleng, nah maka kita harus
sesegera mungkin memberi dia untuk meminum air ataupun susu yang banyak. Kemudian obtain medical attention, harus mencari bantuan medis, dan never give anything by mouth to an unconscious person. Jangan sebisa mungkin jangan memberikan apapun ke dalam mulut seseorang yang telah terpapar oleh produk tersebut. Jadi dibiarkan aja, jangan dikasih apapun. Tunggu medical attention. Selanjutnya, section kelima yaitu firefighting measures. Artinya tindakan penanggulangan kebakaran. Nah, di sini bisa kita lihat tabel, banyak sekali informasi yang tertera. Yang pertama yaitu special firefighting procedures. Lead acid batteries do not burn or burn with difficulty. Berarti baterai tersebut tidak mudah terbakar. Tetapi do not use water on fire where molten metal is present. Jangan menggunakan air apabila terdapat besi ataupun baja yang meleleh pada saat kebakaran tersebut. Extinguish fire with agent suitable for surrounding combustible materials. Berarti kita harus memadamkan api tersebut dengan agen atau dengan bahan yang cocok. Salah satu bahan yang cocok itu yaitu ini extinguisher media class ABC, CO2 atau halon. Kemudian cool exterior of battery if exposed to fire to prevent rupture. Jadi kita harus mendinginkan dari eksterior baterainya apabila dia sudah terkena api. Kemudian the acid mist and vapor generated by heat or fire are corrosive. Jadi apabila baterai tersebut terbakar, baterai tersebut akan menimbulkan kabut ataupun asap yang sangat beracun dan itu sangat korosif. Kemudian use NIOSH approved self-contained breathing apparatus. Jadi di sini kita harus menggunakan mask atau masker yang sangat protektif atau yang istilahnya memang fungsinya untuk digunakan pada saat kejadian-kejadian di mana terdapat gas beracun di area tersebut. Kemudian unusual fire and hazard explosion hazard. Di sini kita lihat hydrogen gas and sulfuric acid vapor are generated upon overcharge and propellant case failure. Jadi gas hidrogen dan sulfuric acid vapor ataupun gas sulfuric acid itu bisa terbentuk apabila terjadi overcharge ataupun case failure. Jadi apabila case dari baterai tersebut rusak ataupun terjadi cas yang terlalu berlebih, nanti dia bakal terbentuk gas hidrogen dan gas sulfuric acid. Nah, jadi untuk mengatasi hal tersebut maka dibutuhkan ventilate charging area. Jadi kita membutuhkan ventilasi. Kemudian avoid open flames or sparks or other source of ignition near battery. Jadi kita harus menjauhkan baterai tersebut dari api, percikan ataupun hal lain itu yang dapat membuat baterai itu makin meledak atau makin menyala. To avoid risk of fire or explosion, keep sparks or other source of ignition away from batteries and do not allow metallic material to simultaneously contact negative and positive terminal of cell and batteries. Ini memiliki arti yang sama. Dan sulfuric acid reacts violently with water or organics. Nah, makanya dari hal tersebut di awal dijelaskan kalau kita tuh nggak boleh pakai air, kita tuh harus pakai media ataupun agent yang khusus untuk memadamkan api dari baterai timbal tersebut. Selanjutnya, section 6, accidental release measure. Poin 6 yaitu tindakan dalam mengatasi kebocoran ataupun ketumpahan bahan. Nah, di sini terdapat 3 prosedur, yaitu prosedur untuk membersihkan, prosedur for cleanup. Jadi kita harus stop release if possible. Jadi kita sebisa mungkin apabila terjadi ketumpahan atau kebocoran bahan, kita harus men-stop agar bahan tersebut tidak makin bocor. Jadi istilahnya harus di-stop lah. Kemudian avoid contact with any spilled material. Jadi apabila bahan tersebut bocor, jangan dideketin, jangan disentuh. Nanti kalau disentuh malah membuat kita semakin terpapar. Kemudian contain spill, isolate hazard area, and deny entry.
Nah, ini artinya dari kebocoran tersebut harus sesegera mungkin di apa ya namanya ya? Diisolasi, disimpan, jangan sampai ada orang-orang lain yang masuk, jangan sampai ada orang-orang yang masuk ke area kebocoran tersebut. Dibatasi. Nah, limit site access to emergency responder. Jadi akses untuk ke lokasi tersebut atau lokasi kebocoran hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang khusus untuk penanganan emergensi. Neutralize with sodium bicarbonate, soda ash, lime, or neutralizing agent. Jadi karena baterai tersebut bersifat asam, maka kita harus menetralize atau menetralkan asam tersebut dengan ini sodium bikarbonat, soda ash, lemon, ataupun agent netralisasi lainnya. Place battery in suitable container for disposal. Jadi sebelum dibuang, baterai yang bocor tersebut harus ditaruh di kontainer yang cocok agar tidak terjadi kebocoran lagi. Dispose of contaminated material in accordance with applicable local, state, and federal regulation. Nah, jadi untuk pembuangan dari baterai tersebut juga kita harus menyesuaikan dengan peraturan lokal atau regulasi lokal dan pihak-pihak yang berwenang. Sodium bicarbonate, soda ash, sand, lime, or neutralizing agents should be kept on site for spill remediation. Sorry. Jadi artinya tadi neutralizing agentnya tadi yang berfungsi untuk menetralkan asam harus tetap diberi pada tempat tersebut supaya tingkat keasaman dari tempat tersebut bisa turun untuk remediasi tempat tersebut. Kemudian dari personal precaution atau pencegahan dari diri kita sendiri. Nah, kita dapat menggunakan yang pertama acid resistant aprons. Jadi kita menggunakan apron yang tahan dari racun atau tahan dari produk limbah tersebut. Kemudian boots dan protective clothing, di mana protective clothing ini merupakan pakaian khusus yang biasa digunakan untuk membersihkan limbah-limbah yang bersifat B3. Kemudian ANSI approved safety glass with side shield or face shield recommend. Jadi kita juga harus menggunakan kacamata dan juga face shield. Kemudian ventilate enclosed areas, berarti kita harus tetap istilahnya terdapat ventilasi lah di area tersebut, karena jika gas tersebut numpuk di area tersebut maka juga akan berbahaya bagi si yang tukang membersihkan ini. Lalu ada environmental precaution, yaitu pencegahan dari lingkungan. Lead and its component and sulfuric acid can pose a severe threat to environment. Jadi timbal dan asam tersebut dapat menimbulkan bahaya bagi lingkungan sekitar. Jadi contamination of water, soil, and air should be prevented. Jadi kita harus mencegah adanya kontaminasi, baik itu dari kontaminasi perairan, tanah, ataupun udara. Kemudian ada section ke-7, yaitu handling and storage. Apa sih handling and storage itu? Handling and storage itu berarti penyimpanan dan penanganan bahan. Nah, di section ini isinya yaitu precaution to be taken in handling and storage. Apa saja pencegahan yang dapat dilakukan pada saat menyimpan bahan tersebut? Yang pertama yaitu keep away from flames during and immediately after charging. Jadi pada saat baterai itu dicas ataupun setelah dicas, baterai tersebut harus dijauhkan dari sesuatu yang sifatnya mudah terbakar ataupun api. Kemudian combustion or overcharging may create or liberate toxic hazardous gas and liquid including hydrogen, sulfuric acid mist, sulfur dioxide, stibin, arsen, and sulfuric acid. Artinya jangan sampai baterai tersebut overcharging ataupun dicas terlalu lama. Karena apabila dicas terlalu lama, maka baterai tersebut akan combustion atau akan menguap, istilahnya akan gosong atau apapun itu. Karena hal tersebut akan menimbulkan gas ataupun cairan yang bersifatnya racun dan berbahaya.
Kemudian kita harus store batteries in cool, dry, well ventilated area. Jadi kita harus menyimpan baterainya di tempat yang dingin, kering, dan tempat yang memiliki ventilasi yang sangat bagus. Dan terakhir, do not circuit battery terminal or remove fan caps during or store recharging. Jadi pada saat penyimpanan ataupun dicas, baterainya jangan fan capsnya ataupun lubang dari ventilasi itu jangan ditutup ataupun jangan dilepas. Kemudian protect battery from physical damage. Jadi baterai tersebut nggak boleh terkena hentakan, pukulan, pokoknya apapun itu yang bersifat hentaman fisik, karena baterai tersebut tidak dapat bocor ataupun rusak. Kemudian other precaution ataupun pencegahan lainnya. Good personal hygiene and work practice are mandatory. Jadi kebersihan dan kesehatan dari personal hygiene ataupun orang-orang pekerja yang berada pada penyimpanan baterai tersebut juga harus dijaga, karena baterai tersebut sangat beracun dan berbahaya bagi mereka. Jadi apabila mereka telah dari ruangan tersebut, mereka harus wash hand, face, neck, atau membersihkan diri mereka lah sebelum mereka makan, minum, merokok, ataupun melakukan hal lainnya. Selanjutnya, kedelapan, yaitu exposure controls and personal protection. Ini artinya pengelolaan dan pengendalian pemaparan ataupun penggunaan APD. Di sini kita bisa lihat, jadi untuk APD yang digunakan sendiri yaitu self-contained breathing apparatus with a full face piece. Jadi untuk alat pernapasan itu ada alat pernapasan khusus yang sesuai dengan NIOSH. Kemudian untuk ventilasi, karena itu dibutuhkan ventilasi, jadi udara yang berada di ruangan tersebut harus diganti sebisa mungkin setiap 15 menit. Kemudian wear rubber or plastic acid resistant glove with elbow length gauntlet. Jadi kita harus menggunakan sarung tangan yang panjang sampai elbow atau sampai lengan. Kemudian eye protection sama seperti sebelumnya, yaitu safety glass dan face shield. Kemudian clothing equipment sama juga seperti sebelumnya, yaitu apron, boots, sama protective clothing. Kemudian section 8, physical and chemical properties. Ini artinya sifat-sifat fisika dan kimia yang ada di produk tersebut. Nah, jadi pada section ini, pada poin ini biasanya berisi tentang boiling point atau artinya titik didih. Kemudian vapor pressure, tekanan gas. Kemudian specific gravity. Kemudian melting point ataupun titik lebur. Kemudian persen volatil, vapor density, tingkat penguapan, solubility, reaktivitas, dan penampilan ataupun bau. Di sini untuk baterai sendiri, dari penampilan baterainya, dia terbuat dari polypropylene or hard rubber case. Dia sifatnya solid ataupun padat. Kemudian untuk timbalnya sendiri berwarna abu-abu, metalik, dan padat juga. Kemudian untuk electrolyte-nya sendiri, dia liquid, bersifat cairan, terus dia nggak berwarna, dan dia oily fluid ataupun cairan yang berminyak. Selanjutnya, section ke-10, yaitu stability and reactivity. Apa sih itu stability and reactivity? Jadi, stability and reactivity itu adalah stabilitas dan reaktivitas bahan produk tersebut. Nah, untuk baterai aki sendiri, menurut stabilitasnya, dia merupakan suatu bahan yang stabil. Kemudian, condition to avoid, jadi apa yang harus dihindari, yaitu high temperature dan nggak boleh overcharging, karena kalau seperti kita tahu tadi, apabila casnya terlalu lama atau terlalu over, maka akan timbul gas ataupun bisa meledak. Kemudian incompatibility, jadi
material apa, bahan senyawa apa yang harus dihindarkan dari baterai tersebut. Nah, material yang harus dihindarkan yaitu spark, open flame, dan oxidizer. Jadi kita harus hindarin material tersebut dari sesuatu yang sifatnya menyalakan atau sifatnya mudah terbakar lah. Karena kalau mudah terbakar, pasti baterai tersebut akan terbakar juga dan akan meledak. Kemudian hazardous decomposition product. An explosive hydrogen oxygen mixture within the battery may occur during charging. Nah, jadi apabila baterai itu lagi dicas, kemungkinan untuk terbentuknya kecampuran dari hidrogen dan oksigen yang dapat mudah meledak itu bisa. Kemudian combustion can produce carbon dioxide, CO2, and carbon monoxide. Jadi combustion ataupun istilahnya buangan dari produk tersebut dapat memproduksi karbon dioksida dan karbon monoksida. Kemudian molten metal ataupun baja ataupun besi yang meleleh dapat menghasilkan gas yang mungkin bisa beracun dan bisa mengganggu pernapasan. Kemudian di sini hazardous polymerization. Jadi maksudnya polymerization ini penggabungan. Jadi di sini kan ditulis will not occur, berarti kalau bahan tersebut nggak bakal bisa untuk bergabung dengan material lain yang sifatnya berbahaya. Ke-11 yaitu toxicological information, artinya informasi tentang toksikologi general, yaitu umumnya. Jadi primary route ataupun cara masuk dari bahan tersebut ke dalam tubuh kita biasa dilalui melalui ingestion or inhalation of dust and fumes. Jadi itu bisa dari kita menghirup debu ataupun gas yang ada di produk tersebut, ataupun kita juga bisa lewat mulut dengan cara ditelan. Kemudian toxic akut. Nah, exposure to lead and its compound may cause. Jadi paparan dari timbal dan komponennya dapat menyebabkan banyak gangguan kesehatan seperti headache, sakit kepala, nausea, pusing, vomiting, muntah-muntah, abdominal spasm, fatigue ataupun kelelahan, terus gangguan tidur, dan banyak lainnya. Kemudian untuk penyakit kronis, prolonged exposure to lead and its compound. Jadi paparan yang lama dari timbal dan komponen-komponennya akan memproduksi simptom ataupun gejala yang dapat mengganggu tubuh kita seperti nervous system damage ataupun gangguan syaraf, anemia ataupun wisdom. Kemudian terdapat juga gejala yang dapat ditimbulkan yaitu kelelahan, sakit kepala, tremor, hipertensi, halusinasi, dan delirium. Kemudian kidney dysfunction, artinya kegagalan ginjal juga bisa terjadi karena keracunan dari timbal apabila timbal tersebut masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian apabila terjadi pemaparan yang terlalu berlebihan, terutama ke pria ataupun wanita, itu juga bisa mengurangi mengurangi kemampuan seseorang tersebut untuk bereproduksi. Kemudian ke pregnant woman, apabila ibu hamil terkena paparan dari limbah tersebut, maka akan membuat bayi yang belum lahir akan mengalami neurological damage ataupun gangguan syaraf, gangguan mental, dan gangguan lainnya. Selanjutnya, ecological information 12. Ini 12/16, berarti 4 lagi. Nah, dari ecological information ini artinya informasi tentang ekologi. Jadi apa sih hubungannya produk ini dengan dampaknya terhadap ekologi? Nah, karena produk ini merupakan produk timbal, in most surface water and groundwater lead from compound with anions such as hydroxide, carbonate, sulfates, and phosphate, and precipitates out of the water column. Jadi di perairan biasanya
timbal ini gabung dengan anion-anion lain dan dia berpartisipasi di permukaan air. Kemudian limbah juga dapat hadir sebagai ion yang timbul di surface coating on sediment mineral particle or may be carried in colloidal particle in surface water. Jadi timbal ini juga bisa hadir dalam bentuk ion sebagai lapisan-lapisan dari sedimentasi mineral partikel. Kemudian most lead is strongly retained in soil. Tapi limbah ini timbal ini dia kebanyakan dia tuh berada pada di tanah ataupun di dasar dari perairan tersebut. Nah, dan terakhir timbal itu dapat terbioakumulasi oleh tanaman ataupun hewan yang berada di perairan ataupun daratan. Jadi misalnya nih dari tanaman yang tinggal di tanahnya yang mengandung timbal. Jadi timbalnya itu berpindah ke tanaman, terus tanamannya dia dimakan oleh hewan dan hewan ini dimakan hewan lain, makin lama makin dimakan hewan lain, dan akhirnya di puncak dari rantai makanan akan terjadi bioakumulasi dan biomagnifikasi dari timbal tersebut. Selanjutnya ke-13, disposal consideration ataupun tata cara pembuangan limbah. Nah, jadi lead acid batteries are completely recyclable. Jadi limbah aki ini dapat sepenuhnya didaur ulang karena apabila kamu return wall scrap batteries to distributor, manufacturer, or lead smelter for recycling, jadi kamu bisa mengisi ulang limbah tersebut. Kalau kamu bawa ke distributor ataupun ke pabriknya, mereka bakal bisa mengisi ulang dari baterai tersebut ataupun merecycle menjadi bahan untuk baterai aki yang baru. Nah, untuk for neutralized spill, berarti untuk menetralkan kebocoran, maka seperti yang tadi, place residue in acid resistant container with sorbent material, sand, and earth dispose of in accordance with local, state, and federal regulation for acid and lead compound. Jadi untuk penyimpanan dari pembuangan limbah, dia harus dilapisi oleh acid resistant container. Berarti harus dilapisi dengan kontainer ataupun wadah yang sifatnya anti racun ataupun tidak membuat racun tersebut kemana-mana. Tapi itu juga disesuaikan dengan local, state, federal regulation atau disesuaikan dengan regulasi yang ada di sekitar. Contact local and or state environmental official regarding disposal information. Tuh, kita harus menghubungi pihak-pihak berwenang yang ada di sekitar kita untuk lebih lanjut mengenai tata cara pembuangan limbah tersebut. Nah, di sini ada transport information yang ke seksi ke-14, poin ke-14. Artinya itu informasi mengenai transport atau cara pengiriman barang tersebut. Di sini kita bahas ke poin-poinnya aja. Untuk shipping name ataupun apabila bahan tersebut, produk tersebut dikirim, biasanya mereka dilabeli dengan baterai, basah, dan berisi dengan acid atau asam. Kemudian dia hazard class ataupun tingkat bahayanya itu tingkat 8, dan dilabeli sesuatu bahan yang korosif. Kemudian di sini ada regulasi, informasi regulasi atau regulatory information. Nah, di sini mengenai produk ini dia sudah terdaftar di beberapa regulasi, yaitu US Hazardous Under Hazard Communication Standard, ingredient listed on TSGA inventory, Circle Section 304 Hazardous Substance, EPCRA Section 302 Extremely Hazardous Substance, dan EPCRA Section 313 Toxic Release Inventory. Dan yang terakhir, other information, ini berisi tentang informasi tambahan tentang produk tersebut. Tapi di sini saya akan membaca yang garis besarnya aja. This material safety data sheets provides guidelines for the safe handling and use of this product. It does not and cannot advise on all possible situations.
Therefore, your specific use of these products will be evaluated to determine if additional precautions are required. Jadi MSDS ini berguna sebagai guidelines atau sebagai petunjuk, buku petunjuk ataupun petunjuk buat orang-orang yang menggunakan produk tersebut dalam mengatur ataupun mengatasi apabila terjadi suatu kecelakaan ataupun sesuatu hal yang tidak diinginkan. Akan tetapi apabila specific use of this product, apabila seseorang menggunakan produk ini dengan cara yang lebih spesifik ataupun cara yang berbeda, nah untuk MSDS ini mereka harus membuat sendiri dan harus dievaluasi sendiri karena pastinya dibutuhkan additional precaution, berarti dibutuhkan pencegahan yang lebih lanjut mengenai cara mereka menggunakan dari bahan tersebut. Ya, kesimpulannya bahaya dari suatu produk harus selalu diketahui sebelum Anda memulai menggunakannya maksudnya. Jadi contohnya kita pakai di sini, kita pakai lead acid battery. Jadi kita harus mengetahui apa aja sih bahaya dari yang dapat ditimbulkan dari baterai aki atau baterai asam tersebut. Nah, untuk tahu dari cara mengetahuinya, Anda harus melihat pada MSDS atau LDKB sesuai dan cocokkan nama kimia pada wadah dengan nama bahan yang ada di MSDS. Ketahui bahayanya, pahami petunjuk penanganan dan penyimpanan yang aman, serta memahami apa yang harus dilakukan dalam keadaan darurat. Ya, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat terbelit kata ataupun kesalahan kata, mohon dimaafkan karena sesungguhnya kesempurnaan itu tidak dimiliki oleh siapapun, melainkan hanya dimiliki oleh Tuhan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih khususnya kepada Bapak dosen Serpin karena telah memberikan kami tugas yang sangat bagus ini agar kami lebih mengetahui cara membaca LDKB atau MSDS dari beberapa produk yang akan kita gunakan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.